Seperti kita ketahui bersama saat ini, baik objek wisata yang ada di wilayah PTPN maupun di wilayah Perhutani, salah satu contoh, terima kasih, insya Allah katanya mau berkunjung ke objek wisata Tangkuban Bahu. Terima kasih kalau mau berkunjung ke sana, dan alhamdulillah selama ini wilayah itu memang bagian ada di wilayah Kabupaten Subang, Bapak. Tapi alhamdulillah selama ini pula dengan regulasi yang tentunya apakah PP atau apa namanya, sehingga kami alhamdulillah selama ini hanya sebatas ke bagian macet, ke bagian penonton. Kami berharap rakyat Subang anugerah ini ada di Kabupaten Subang. Amin. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tentunya menjadi harapan kami. Kami jangan hanya dijadikan penonton yang baik, sekalipun menggerunda rakyat kami, karena di saat musim-musim kemarin seperti halnya musim liburan, bukan main, perjalanan Subang menuju Bandung itu bisa 10 jam, Pak. Tapi begitu coba-coba kami kontak beberapa pimpinan objek wisata yang ada di Kabupaten Subang, oh ya, pimpinan kami sedang ada di Itali, pimpinan kami sedang ada di Nederland, ya, jadi tidak merasakan sama sekali terkait kemacetan apa yang terjadi di wilayah kami. Tinggal mungkin kalau masuk kasir tinggal klik kirim ke nomor rekening sampah dan sebagainya, insya Allah kebagian kami. Akan hal itu Bapak-Bapak tentunya di pusat, mohon kiranya hal ini diberikan solusi yang terbaik untuk kami. Salah satu contoh objek wisata Tangkuban Bahu ini, ya mohon maaf, ya dengan regulasi yang dimiliki, konon katanya itu PNBP atau apa, mohon maaf saya bukan orang teknis. Jadi dari mulai parkir dan sebagainya kami hanya sebatas penonton. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu, yaitu padi, tapi masih ada potensi-potensi untuk pengembangan pertanian dalam rangka ketahanan pangan. Kami ada lahan tidur 6.000 hektar di antara Kecamatan Cipendei, Kecamatan Kalijati, Dauan, Sagalerang, Selang Panjang. Itu 6.000 hektar lahan perhutani, Pak. Namun cukup ada di Kelandean. Kami berharap Bapak-Bapak anggota dari pusat, anggota Dewan Pusat, mudah-mudahan lokasi ini bisa dijadikan salah satu lumbung untuk ketahanan pangan. Kurang lebih luasnya 6.000 hektar. Itu hanya menjadi lahan tidur, tempat penghutan babi hutan, Pak. Mudah-mudahan kalau ada pemikiran dari semua pihak, insya Allah itu akan menghasilkan. Yang berada dipagari oleh 5 kecamatan di Kabupaten Subang. 6.000 hektar lahan tidak produktif. Insya Allah dengan kehadiran Bapak-Bapak mudah-mudahan bisa produktif. Kembali yang menyangkut terkait penataan objek wisata yang konon memiliki kewenangan saat ini PTPN 8, ini pun sama membutuhkan pembenahan. Kami mohon dijembatani oleh pihak Komisi 4 supaya ada sinkronisasi di antara kami. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan betul-betul bermanfaat dan tidak mengakibatkan musibah seperti halnya apa yang terjadi, seperti Bapak kunjungin barusan. Nampaknya ini pun sama membutuhkan keselarasan antara BUMN dengan kami pemerintah daerah. Itu saja. Adapun tempat diskusi kami ikutan, di mana tempatnya, mau di sini atau di mana. Mohon petunjuk selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang, hatur nuhun bisa datang ke Kabupaten Subang. Mudah-mudahan insya Allah akan menjawab apa yang terjadi selama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Bupati yang saya hormati, seluruh tamu undangan, teman-teman Komisi 4. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih diterima di sini di areal yang udaranya sangat sejuk, berkabut, tetapi hatinya tetap bahagia. Amin. Yang pertama bahwa Pak Bupati, kita dulu tahu kalau pergi ke arah Lembang, arah Jater, kanan kiri kita pasti terdapat hamparan permadani yang indah dalam bentuk perkebunan teh. Dan hari ini seiring dengan waktu semuanya berubah. Ada areal kosong, ada bangunan tak beraturan, ada rumput yang tinggi, sehingga tata estetikanya mulai sangat berubah. Nah, harapan kita bahwa seiring dengan pengembangan wisata itu kan kalau ada habitat, ada areal yang indah, ada tempat wisata. Tapi kalau semua daerahnya dibikin tempat wisata, areal indahnya hilang, udara bersihnya hilang, udara sejuknya juga hilang. Karena apa? Karena vegetasinya hilang. Untuk itu harapan kita bahwa pembangunan yang dikembangkan tidak boleh menghilangkan nilai-nilai estetika yang selama ini menjadi warna kebahagiaan kita. Teh mungkin mengalami kerugian PTPN. Dan saya tidak tahu penyebabnya apa, karena saya beli teh selalu mahal kalau di toko. Tetapi barangkali nanti harus ada solusi lain. Apa sih vegetasi yang bisa dikembangkan yang tetap tidak menghilangkan nilai estetikanya? Nah, ini yang pesan saya, Pak. Pesan saya kedua adalah hari ini aliran air yang berada dari dataran tinggi sini itu kencang ke bawah karena sudah tidak ada lagi penghalang, dan airnya mulai menggerus ke arah ke arah Cilaherang, bahkan sampai Purwakarta. Dan Cipunagara juga jumlah luapannya sangat tinggi karena penghalangannya sudah, penambangan sudah sangat luar biasa. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan ini segera ada rencana yang memadai untuk melakukan recovery lingkungan. Ini saya katakan, untuk melakukan recovery lingkungan. Kita menginginkan ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi kita juga berharap konservasi juga terjaga, ekologi juga terpelihara, lingkungan tertata, dan tetap keindahannya tidak boleh hilang. Kita harus belajar bagaimana hancurnya Puncak. Kita harus belajar juga bagaimana rusaknya Bandung Utara atau Puncul. Nah, menurut saya kerusakan itu tidak boleh bergeser ke sini. Mudah-mudahan saya yakin Pak Bupati itu latar belakangnya adalah orang pertanian, sangat paham betul konservasi, sangat paham betul vegetasi, makanya awet muda. Karena setiap hari makannya dengan daun muda. Awet tua. Iya, karena seneng lalap-lalapan. Ya, sama. Kalau saya mah kadang-kadang yang di bawah muda juga dilalap. Nah, mudah-mudahan, dan saya yakin kalau sudah Subang berkembang dengan baik, utaranya, kalau saya sih, utara kan sudah menjadi pusat industri. Nah, selatannya dijaga. Untuk apa? Karena nanti tiap bulan gajian orang utara dapat uang UMK, dapat tunjangan segala macam, nyimpen buang uangnya di selatan. Tapi kalau nanti selatannya rusak, mereka buang uangnya keluar. Ini yang dimaksud. Dan seiring dengan waktu, Pak Bupati, kita termasuk yang sudah masukin dalam hasil keputusan Komisi 4 dalam Raker, yaitu PNBP bagi hasil yang dari areal Tangkuban Perahu itu nanti paling besar itu untuk kabupaten. Ini harapan kita, karena ini yang punya wilayah. Ini kan sudah masuk itu dalam hasil akar dulu, tinggal nanti dipilih lanjuti. Nah, ini harapan kita, dan kita juga hari ini di Undang-Undang Konservasi lagi mendorong agar oksigen itu dihitung sebagai dana bagi hasil daerah. Jadi daerah-daerah yang menghasilkan oksigen yang baik itu mendapat bagian dari bagi hasil pajak kita inginkan. Kenapa? Kalau itu tidak dibuat, nanti Bupati kepala desa anu di daerah leuweung aing mah teu hayang gitu ya. Sabab duitan mending dikaler di Pamanukan loba pembebasan begitu loh. Nah, ini yang kita harapkan sehingga nanti orang akan bahagia di daerah-daerah konservasi. Kenapa? Karena
ekosistemnya terjaga dan negara juga membuat bagi hasil untuk merawat dan menjaga. Ini yang harus dilakukan akan ada keseimbangan. Saya yakin kita memiliki visi yang sama, kita memiliki tujuan yang sama, mungkin sudut pandang yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih Bupati yang menjabat masih lama sampai bulan Desember, masih lama Pak, masih banyak kesempatan. Mudah-mudahan terus bisa menyelesaikan akhir masa jabatannya dengan baik dan mudah-mudahan ini tertata, ini yang paling viral Pak sekarang wisata ini. Dan ini tempatnya Pak, ini mahal Pak, 7 juta loh semalam Pak. Makanya kalau Bapak bayar 7 juta nginep sendiri, Bapak rugi Pak. Lebih baik berlima Pak, biar dibahas bagi 5. Jangan berdua Pak, Bapak rugi juga. Saya ucapkan terima kasih ya, ini luar biasa. Dan penuh ya, ini 7 juta ya tarifnya? 4 jutaan, yang 7 juta mana? Oh yang nanti itu, ada nggak yang 15? Nggak ada ya, saya nggak jadi Pak, karena yang 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.